Halo, selamat pagi anak-anak, khususnya di kelas 10 farmasi. Bertemu lagi dengan Ibu Mary. Kali ini dalam mata pelajaran Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Hidup, atau yang biasa disingkat K3LH. Jadi agenda Ibu hari ini adalah sama seperti mata pelajaran biologi dan farmakognosi dasar, Ibu akan memberikan pengantar terlebih dahulu terkait dengan mata pelajaran K3LH. Jadi anak-anak saksikan video ini sampai selesai ya. Baik, pertama-tama Ibu akan menyampaikan apa itu K3LH. Ya, K yang pertama itu adalah untuk kata keselamatan. Di sini kita berbicara tentang keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah suatu metode yang bisa menjamin agar pekerja terbebas dari kecelakaan pada saat mereka sedang melakukan sebuah proyek atau pekerjaan. Kemudian K yang kedua adalah untuk kata kesehatan, ya khususnya kesehatan kerja. Kesehatan kerja sendiri adalah suatu kondisi kerja di mana para pekerja dalam kondisi sehat dilihat dari segi fisik, mental, dan juga sosial. Ya. K yang ketiga adalah untuk kata kerja itu sendiri. Jadi keselamatan, kesehatan, kerja, dan LH-nya adalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup sendiri bisa didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, yaitu kepanjangan dan definisi dari K3LH. Ya, mengapa anak-anak farmasi mendapatkan mata pelajaran K3LH ini? Tentunya karena anak-anak nanti akan terjun di dunia kerja, ya khususnya di dunia industri farmasi. Ya, jika kalian sudah memahami betul konsep K3LH ini, diharapkan kalian bisa terhindar dari kecelakaan kerja yang mungkin terjadi. Ya, itu pengantar untuk apa itu K3LH. Baik, selanjutnya akan Ibu jelaskan terkait dengan materi K3LH selama semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Jadi, selama semester ganjil ini, anak-anak akan mempelajari 4 topik ya terkait dengan K3LH. Topik yang pertama adalah tentang sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Topik yang kedua adalah pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Topik yang ketiga adalah usaha kesehatan sekolah, gigi, mata, dan jiwa. Kemudian yang keempat adalah kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana. Itu gambaran materi K3LH secara umum. Baik, selanjutnya akan Ibu jelaskan detail materi terkait dengan masing-masing topik ya. Jadi untuk topik yang pertama, kita akan membahas tentang sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Jadi detail materinya adalah pertama, bagaimana sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Kemudian kita akan membahas tentang rumah sakit. Kemudian kita akan membahas instalasi farmasi rumah sakit atau IFRS. Kemudian kita akan membahas tentang puskesmas, rekam medik, serta jaminan kesehatan nasional atau JKN. Yaitu detail materi untuk topik yang pertama. Lanjut ya, untuk detail materi di topik yang kedua. Topik kedua adalah tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Jadi di dalam topik kedua ini, materi-materi yang akan kita bahas adalah pertama tentang kesehatan masyarakat, kemudian kesehatan lingkungan, kemudian yang ketiga epidemiologi, dan yang keempat adalah penularan dan pencegahan penyakit. Yang ketiga terkait dengan topik usaha kesehatan sekolah, gigi, mata, dan jiwa. Ya, jadi untuk topik ketiga ini, materi-materi yang akan kita bahas adalah pertama tentang UKS, mulai dari dasar pemikirannya, tujuannya, kemudian sasarannya, jenis kegiatannya, masalah kesehatan anak sekolah, serta usaha untuk meningkatkan kesehatan sekolah, yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan membahas UKGS ya, usaha kesehatan gigi sekolah ya. Kita akan bahas kegiatan-kegiatannya dalam bentuk apa saja, kemudian masalah gigi yang dihadapi anak sekolah apa saja. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang usaha kesehatan mata atau UKM.
mulai dari jenis-jenis penyakit mata serta pencegahannya. Kemudian yang keempat, kita akan membahas tentang UKJ ya, usaha kesehatan jiwa. Ya, mulai dari pengertian, kemudian usaha-usaha untuk mendukung kesehatan jiwa. Terakhir, kita akan membahas kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana. Ya, jadi detail materinya yang pertama kita akan membahas KIA itu sendiri. KIA inilah singkatan dari kesehatan ibu dan anak. Ya, jadi kita akan bahas tujuannya apa, jenis kegiatannya seperti apa, kemudian usaha penurunan kematian ibu hamil itu apa saja, dan kita akan bahas juga sedikit tentang tumbuh kembang anak. Ya, kemudian yang kedua adalah terkait dengan imunisasi. Ya, yang ketiga adalah kita akan membahas tentang keluarga berencana atau KB, tujuannya apa, kemudian metode-metodenya apa saja. Ya, itu detail materi untuk 4 topik yang akan kita pelajari di semester ganjil ini. Berikutnya kita akan membahas bagaimana kegiatan pembelajaran, penilaian, serta sumber belajar di mata pelajaran K3LH ini. Ya, jadi untuk kegiatan pembelajaran K3LH akan Ibu fokuskan pada beberapa proses ya. Yang pertama adalah proses literasi. Jadi untuk memahami mata pelajaran K3LH ini, anak-anak harus banyak melakukan literasi ya. Materinya tertulis baik di buku maupun dari internet. Ya, Ibu harapkan kalian tidak hanya membaca saja, tapi juga memahami apa yang kalian baca. Ya, itulah poin penting dari proses literasi. Kemudian yang kedua, kegiatan pembelajaran yang akan Ibu ajak kalian lakukan adalah mengamati ya, entah itu gambar, video maupun lingkungan sekitar. Kemudian kegiatan pembelajaran yang ketiga adalah belajar dalam kelompok. Ya, ini untuk tetap melatih kalian bisa berkolaborasi ya. Nanti kita akan buat atau bentuk kelompok-kelompok kecil. Kemudian yang keempat, kita akan melakukan diskusi nanti di setiap pertemuan ya. Entah itu diskusi dengan Ibu sendiri atau dengan teman-teman kelompok ya. Ini untuk melatih kemampuan bertanya serta menjawab anak-anak secara kritis. Ya, kemudian nanti kegiatan pembelajaran yang terakhir adalah Ibu akan fokuskan pada kemampuan komunikasi kalian ya. Jadi kalian bisa memahami suatu topik, kalian harus bisa mengkomunikasikan topik tersebut ya. Jadi secara lisan maupun tertulis. Yaitu poin-poin penting kegiatan pembelajaran untuk K3LH. Kemudian penilaiannya sendiri, KKM yang Ibu gunakan untuk K3LH ini adalah 75 ya. Jadi penilaian Ibu mencakup 3, sama seperti mata pelajaran biologi maupun farmakognosi dasar. Ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap-sikap yang Ibu nilai nanti adalah sikap disiplin, tanggung jawab, ya, termasuk kehadiran kalian ya. Kalau kalian sudah rajin hadir di pelajaran K3LH, otomatis nilai sikap kalian sudah baik. Hadir saja minimal ya. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, Ibu akan nilai dari penilaian harian, kemudian ada kuis-kuis, kemudian penilaian akhir semester. Kemudian penilaian keterampilan, Ibu akan nilai dari tugas-tugas proyek yang kalian kerjakan bersama teman-teman terkait dengan 4 topik yang akan kita pelajari di semester ganjil ini. Ya, kemudian sumber belajar. Jadi sumber belajar kalian nanti bisa berupa buku, ya, buku paket K3LH mungkin dapat dari sekolah, itu bisa dipakai. Kemudian bisa juga sumber belajar kalian dari internet maupun YouTube ya, atau sumber belajar lain yang relevan. Intinya pintar-pintar kalian untuk memilih materi-materi yang berkaitan dengan K3LH. Baik, itu tadi pengantar untuk materi K3LH hari ini ya anak-anak. Jadi jika masih ada pertanyaan, kalian bisa ajukan pertanyaan di grup. Oke. Nah, berikutnya untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke topik pertama ya, yaitu tentang sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Ya, jadi sebagai persiapan untuk pertemuan selanjutnya, hari ini Ibu minta anak-anak untuk membentuk kelompok kecil ya. Jadi di dalam satu kelas Ibu harapkan terbentuk 5 kelompok yang anggotanya 5-6 orang ya. Jadi nanti masing-masing kelompok silahkan buat grup WA kelompok ya, dengan nama
Misalkan 1, kelompok 1, 10 farmasi 1, kelompok 2, 10 farmasi 2, kelompok 3, 10 farmasi 1, dan seterusnya. Kalian buat nama kelompok sesuaikan dengan petunjuk Ibu. Setelah grup kelompok ini terbentuk, ingat invite Ibu ke dalam grup kelompok kalian, sehingga Ibu bisa memantau aktivitas diskusi kalian di dalam WA grup kelompok. Kelompok-kelompok ini nanti akan berlaku juga untuk mata pelajaran biologi dan farmakognosi dasar ya, agar tidak banyak membentuk grup. Jadi satu grup ini kita gunakan untuk 3 mata pelajaran. Grup kelompok maksud Ibu ya. Kemudian kegiatan berikutnya adalah kalian akan melakukan literasi, kolaborasi, dan diskusi bersama kelompok. Jadi nanti materi untuk sistem pelayanan kesehatan di Indonesia adalah tentang rumah sakit, IFRS, puskesmas, rekam medik, serta jaminan kesehatan nasional. Jadi masing-masing kelompok nanti memilih satu materi. Kemudian lakukan kajian, literatur atau literasi, kemudian kolaborasi dan diskusi bersama kelompok. Berikutnya, tuangkan hasil literasi, kolaborasi, dan diskusi kalian dalam bentuk presentasi ya. Ajak semua kelompok bekerja sama membuat presentasi semenarik mungkin sesuai dengan materi yang didapat. Kalian boleh membuat presentasi ini di PowerPoint, kemudian ada aplikasi pembuatan presentasi yang lain yaitu Canva atau Google Slides. Ya terserah, kalian boleh buat, yang penting hasilnya semenarik mungkin. Nah, jadi setelah presentasi kalian selesai, Ibu harapkan kumpulkan presentasi kalian di grup mapel H-1, sehingga anak-anak bisa membaca dulu presentasi dari teman-temannya. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan lakukan di Google Meet ya anak-anak. Jadi bersiap-siap, kita akan bertemu di Google Meet. Ya, tidak ada presentasi lagi, kita akan langsung masuk ke tanya jawab dan diskusi terkait dengan topik sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Silahkan siapkan pertanyaan terkait presentasi yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman di grup kelas. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Jadi, nanti setelah video ini berakhir, anak-anak bentuk kelompok lagi. Bentuk kelompok terlebih dahulu. Jadi, jangan khawatir, Ibu akan tuntun kalian untuk membentuk kelompok dan membagi materi. Ya, jadi itu agenda kita untuk pertemuan selanjutnya. Semoga bisa anak-anak pahami. Ya, jadi sekian video dari Ibu hari ini terkait dengan pengantar K3LH serta pemaparan pertemuan kita untuk K3LH selanjutnya. Ya, jadi berikutnya kita langsung bertemu di grup kelas ya anak-anak. Ya, sampai ketemu di grup kelas.